Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang sirah Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita selesaikan dari Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau perang Ahzab. Yang akhirnya orang-orang musyrikin mereka pulang ke negeri-negeri mereka dengan kekalahan, tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidhihim lam yanalu khaira." Allah memulangkan mereka dengan kemarahan mereka. Mereka dalam kondisi marah, datang tidak ada hasilnya, sudah bawa pasukan 10.000, ternyata tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Setelah mereka pergi, Nabi SAW berkata, "Al-an nagzuhum wa la yakzuna, nahnu nasiru ilaihim." Kata Nabi SAW ya, dengan penuh keyakinan, mulai sekarang kita yang menyerang mereka dan mereka tidak bakalan menyerang kita. Nahnu nasiru ilaihim, dan kita yang akan mendatangi mereka. Kita akan datang menuju ke tempat-tempat mereka. Dan ketika orang kafir pulang, mereka dalam kondisi jiwa mereka jatuh, kemudian semangat mereka buyar ya. Hasil tidak ada ya. Sehingga pede mereka pun hancur ya. Sejak selesai perang Khandaq dan setelah Rasulullah perang Bani Quraidah sebagaimana kita jelaskan kemarin, maka setelah itu Rasulullah SAW mulai mengirim pasukan-pasukan menuju kepada kabilah-kabilah yang mereka membuat masalah dengan kaum muslimin. Di antaranya kabilah-kabilah yang ikut serta dalam perang Khandaq yang ada di Najd ya, dan juga kabilah-kabilah yang bikin permasalahan sebelumnya dengan kaum muslimin, yang berkhianat, yang membunuhi para sahabat. Maka Nabi SAW mulai mengirimi sariyah-sariyah, yaitu pasukan-pasukan perang untuk memberi pelajaran kepada mereka. Dikirim satu persatu, baik di daerah utara, daerah ke arah selatan. Rasulullah SAW kirim ya, untuk menunjukkan bagaimana kekuatan kaum muslimin. Maka antara perang Khandaq dengan perjanjian Al-Hudaybiyah banyak terjadi peristiwa-peristiwa perang kecil-kecilan yang disebut dengan sariyah. Rasulullah SAW mengirim saraya, pasukan-pasukan kecilnya untuk memberi pelajaran kepada kabilah-kabilah yang pernah buat permasalahan dengan kaum muslimin sebelumnya. Ya. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW mengirim Muhammad bin Maslamah dengan 30 pasukan kepada tempat namanya Al-Qurata, ya, suatu kabilah atau Al-Qurata, suatu suku yang merupakan turunan dari Bani Bakar. Ya. Kemudian pasukan Muhammad bin Maslamah, ya, kemudian menyerang mereka. Ya. Ketika mereka berjalan di malam hari, ketika di siang hari mereka bersembunyi agar tidak ketahuan. Karena kita orang-orang musuh-musuh juga memiliki mata-mata. Sehingga di antara metode yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah dan pasukannya, mereka berjalan di malam hari. Kalau di siang hari mereka bersembunyi. Kemudian ketika tiba di lokasi mereka, maka diserang dengan tiba-tiba, maka mereka pun kabur. Mereka pun kabur. Akhirnya kaum muslimin membawa ghanimah yang banyak. Di antaranya juga Rasulullah SAW memerangi Bani Lahyan. Ya. Bani Lahyan, mereka yang telah pernah berbuat curang kepada Khubayb bin Adi, yang mereka telah membunuh sebagian sahabat atau banyak sahabat dalam peristiwa Raji', ya, sebagaimana telah lalu pernah kita jelaskan ya. Lokasi mereka mendekati kota Mekah, ya, mendekati kota Mekah. Maka Rasulullah SAW keluar bersama para pasukan menuju kepada mereka, ya. Rasulullah keluar bersama 200 pasukan. Jadi ini bukan sariyah, ini namanya ghazwah. Kalau sariyah itu Rasulullah SAW tidak ikut. Kalau ghazwah Rasulullah SAW ikut. Maka disebut dengan ghazwatu Bani Lahyan. Karena Rasulullah SAW ikut serta bersama 200 pasukan sahabatnya, ya,
di antaranya ada 20 pasukan berkuda di bulan Rabiul Awal atau Jumadal Ula tahun 6 Hijriyah. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan Nabi sebagai posisi imam dan urusan di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju ke arah utara. Begitu keluar di kota Madinah, Rasulullah SAW menuju ke arah ke utara, padahal Bani Lihyan lokasinya di selatan, di arah Mekah. Di arah Mekah. Mekah di selatan, utara ke arah Palestina, ke arah Tabuk. Maka Rasulullah SAW di antara metode perang beliau, karena beliau tahu banyak mata-mata, maka beliau pergi ke utara terlebih dahulu, sehingga orang-orang menyangka beliau hendak pergi ke negeri Syam. Tiba-tiba di tengah jalan beliau muter arah menuju ke arah selatan, agar beliau bisa menyerang Bani Lihyan dengan tiba-tiba tanpa diketahui oleh mereka atau tanpa diduga oleh mereka. Dan akhirnya Rasulullah SAW tiba di lokasi mereka, ya. Kemudian mereka pun kabur, mereka kabur ke gunung-gunung, ya. Rasulullah SAW tidak bisa mengajar mereka, mereka kabur, ya, ketakutan. Maka Rasulullah SAW tinggal di tempat mereka selama sehari atau 2 hari. Kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan kecil untuk mencari di mana lokasi Bani Lihyan yang kabur. Namun tidak didapatkan mereka pada kabur seluruhnya. Kemudian Rasulullah SAW pun membawa banyak ghanimah, ya. Sebenarnya Allah mengatakan bukanlah kebiasaan orang-orang Arab untuk kabur dalam peperangan. Biasanya mereka kuat dalam menghadapi peperangan, tetapi di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi kekuatan oleh Allah dengan rasa takut yang dilemparkan oleh Allah ke dalam hati-hati musuh sebulan sebelum perjalanan, ya, sebulan sebelum Nabi sampai ke tempat mereka. Jadi mereka ini dalam kondisi ketakutan. Ya, Rasulullah SAW ingin menyerang mereka. Sebenarnya mereka punya kekuatan, tapi kalau sudah masuk rasa takut, mereka bingung menghadapinya. Akhirnya mereka kabur. Padahal mereka orang-orang Arab terkenal pemberani, tapi akhirnya ketika datang pasukan Rasulullah SAW, mereka pun kabur. Ya. Ini diantara perang kecil yang dikirim, dan banyak Sariyah Muhammad bin Salamah kepada Dzil Qassah, ya, tidak mungkin saya bacakan semuanya. Kemudian juga Sariyah Abu Ubaidah bin Jarrah Rasulullah SAW kirim kepada Dzil Qassah juga, ya. Kemudian juga Sariyah Zaid bin Harithah dikirim ke Bani Sulaim di Al-Jamum, ya. Al-Jamum sudah dekat dengan Mekah. Kalau orang-orang yang sering umrah atau haji pasti lewat Jamum. Al-Jamum itu tempat checkpoint terakhir sebelum masuk kota Mekah, itu namanya Al-Jamum, yang di situ banyak pemeriksaan kalau kita umrah atau haji, itu namanya Al-Jamum. Ya, kira-kira mungkin 80 kilo dari kota Mekah, ya, sebelum masuk kota Mekah. Jadi Rasulullah SAW mengirim pasukan sampai jauh dari Madinah ke Al-Jamum, ya kira-kira 400 kilo, 350 atau 400 kilo, ya, dipimpin oleh Zaid bin Harithah ke Bani Sulaim, ya, sampai ke areal Jamum. Intinya banyak sariyah-sariyah yang dikirim oleh Nabi SAW, ya, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ya, semuanya untuk memberi kegentaran kepada musuh-musuh Islam, dan orang-orang Quraisy pun mendengar tentang hebatnya kaum muslimin, ya, hebatnya kaum muslimin. Kemudian di antara sariyah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jumadul Ula tahun 6 Hijriah adalah Rasulullah SAW mengirim Zaid bin Harithah bersama 170 pasukan. Tujuannya ke arah Al-Ais, ya. Tujuannya adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam. Kebetulan ketika itu ada kafilah dagang dari negeri Syam, karena kita tahu orang-orang Quraisy mata pencaharian mereka adalah perdagangan. Kemudian kebetulan ada kafilah dagang yang datang dari negeri Syam dipimpin oleh Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, Abul As bin Rabi adalah suami daripada Zainab, suaminya Zainab bintu Muhammad, dan Abul As bin Rabi sendiri adalah ponakan dari Khadijah. Khadijah punya saudari perempuan namanya Halah. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya saudari perempuan namanya Halah bintu Khuwailid. Halah ini punya putra namanya Abul As bin Rabi.
Dan sebagaimana pernah kita jelaskan, Abul As bin Rabi' menikah dengan Zainab atas isyarat dari Khadijah bintu Khuwailid. Rupanya kafilah dagang tersebut dibawa oleh Abul As ibn Rabi'. Akhirnya Zaid bin Harithah berhasil menghadang kafilah dagang tersebut. Kemudian mereka merampas barang-barang dagang yang dibawa oleh Abul As, di antaranya perak yang banyak milik Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah adalah Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah majikannya Bilal yang telah menyiksa Bilal dan telah tewas dalam perang Badar. Punya anak namanya Safwan bin Umayyah yang dendam kepada Nabi luar biasa karena ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Kemudian juga mereka kaum muslimin selain merebut barang-barang dari kafilah dagang tersebut, kaum muslimin juga menawan sebagian mereka, di antaranya Abul As bin Rabi'. Setelah mereka tawan, lantas mereka bawa tawanan tersebut ke kota Madinah. Ya. Dan Abul As bin Rabi', mantunya Nabi SAW, termasuk orang-orang yang kaya raya di kota Mekah, termasuk pedagang besar dan terkenal dengan orang yang amanah. Ya. Maka akhirnya ketika sampai di Madinah, Abul As menemui Zainab radhiyallahu taala anha. Ya, Zainab, ya, karena Zainab sudah duluan pergi ke kota Madinah ketika selesai perang Badar. Karena Abul As pernah ditawan sebelum dalam perang Badar, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW dengan syarat Zainab dibawa ke kota Madinah. Akhirnya Abul As pulang ke Mekah, kemudian Zainab ke kota Madinah, sehingga mereka pun terpisahkan. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, sementara kejadian ini pada tahun 6 Hijriah. Mereka sudah terpisah 4 tahun. Ternyata kesempatan bagi Abul As, dan dia masih musyrik ketika itu. Kemudian dia menemui istrinya Zainab, dan ketika itu belum turun larangan lelaki musyrik menikah dengan wanita muslimah, belum turun. Ayat tersebut turun belakangan, ya. Seperti sekarang sudah tidak boleh lelaki musyrik menikah dengan wanita muslimah, tetapi boleh lelaki muslim menikah dengan ahlul kitab, Nasrani atau Yahudiyah. Kemudian akhirnya minta perlindungan dari Zainab, dan akhirnya Zainab pun melindunginya, ya, tidak ada yang boleh mengganggu Abul As, ya. Waktu itu dia masih musyrik. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta para sahabat untuk mengembalikan harta yang sudah mereka ambil. Harta tersebut sangat banyak, sebagai penghormatan Nabi kepada Abul As karena dia seorang mantu yang amanah. Meskipun di zaman kesulitan ketika di Mekah, dia tidak berkhianat. Ini sudah pernah kita sampaikan. Sementara mantu-mantu Nabi yang lain, suaminya Ruqayyah dan suaminya Ummu Kulthum, mereka berkhianat. Mereka menceraikan Ummu Kulthum dan mereka menceraikan Ruqayyah. Adapun Abul As, dia tidak menceraikan Zainab, padahal ketika itu Nabi dalam kondisi sulit, dalam kondisi ditindas. Meskipun dia musyrik, dia tidak menceraikan Zainab. Dan ini hal yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW minta kepada para sahabat untuk mengembalikan harta yang telah mereka ambil yang dibawa oleh Abul As. Ya. Kemudian akhirnya para sahabat mengembalikan hal tersebut. Semuanya dikembalikan kepada Abul As. Kemudian Abul As pulang ke kota Mekah, balik kota Mekah ke tempat orang-orang Quraisy. Ya, kemudian dia kembalikan seluruh harta-harta milik Quraisy. Kemudian dia berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhu?" Apakah masih ada orang yang belum ambil hartanya? Kata mereka semuanya, "La, kami tidak ya Abul As." "Fajazakallahu khairan." Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. "Wa qad wajadnaka wafiyan kariman." Kami dapati engkau adalah seorang yang setia, yang menunaikan amanah, engkau yang karim, engkau yang seorang yang mulia. Ketika mereka memuji Abul As, saat itu Abul As berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya dan rasulnya. Ya. Dia masuk Islam di depan mereka, ya. "Wallahi ma mana'ani minal Islam indahu illa takhawufu an tadhunnu anni innama aradtu an akula amwalakum." Saya sebenarnya mau masuk Islam sejak di Madinah. Tapi saya khawatir kalau saya masuk Islam di sana, kalian menyangka saya akan makan harta kalian. Makanya saya kembalikan dulu. Kalau saya sudah kembalikan dulu, maka saya umumkan kepada kalian, aslamtu, aku sudah masuk Islam. Ya. Kemudian dia pun pergi menuju Nabi SAW, menuju kota Madinah di bulan Muharram di awal tahun 7 Hijriah. Taib.
ini di antara kejadian antara Ghazwat Khandaq dengan Hudaybiyah ya. Abul As ketika menikah dengan Zainab, mereka punya anak dua, di antaranya namanya Ali, dan Ali meninggal dunia ya. Kemudian di antaranya Umamah ya. Umamah inilah yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong dia ketika Nabi sedang salat. Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hamilu Umamah, sambil menggendong Umamah. Kalau Nabi sujud, Nabi letakkan Umamah. Kalau Nabi bangun, Nabi gendong lagi apa? Umamah ya. Namun tidak ada keturunan dari Ali maupun Umamah yang meneruskan silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib menikahi Umamah. Umamah bintu Abil As, tetapi juga tidak ada keturunannya dan akhirnya meninggal dunia ya. Tapi banyak sekali syariah-syariah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri pengumuman kepada orang-orang sekitar bahwasanya Islam semakin kuat, ya, pamornya semakin kuat, haibahnya, ya, karismatik Islam semakin bersinar, orang-orang musyrikin mulai gentar, orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW mengirim pasukan ke sana kemari, ya, kemudian mental mereka sudah hancur sejak kalah dalam perang Khandaq, ya. Di antara syariah yang penting untuk kita ceritakan adalah syariah Abdullah bin Atiq yang dikirim oleh Nabi SAW untuk membunuh Salam ibni Abil Huqaiq. Siapa Salam ibnu Abil Huqaiq? Salam ibnu Abil Huqaiq ini adalah termasuk pembesar dari Bani Nadir bersama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bapaknya Sofiyah. Yang keduanya Salam ibnu Abil Huqaiq, ya. Dialah yang bersama Huyai bin Akhtab yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah dalam perang Khandaq. Dia juga. Dia memprovokasi orang-orang Quraisy, memprovokasi kabilah-kabilah untuk menyerang kota Madinah. Di antara penyebab terjadinya perang Khandaq adalah provokasi Salam ibnu Abil Huqaiq. Huyai bin Akhtab sudah tewas, ya, dalam perang Bani Quraidah sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Yang ini belum, maka Nabi harus memberi pelajaran kepada orang ini, ya. Enak saja mereka membuat kekacauan, maka Nabi beri pelajaran kepada ini Yahudi, Salam ibn Abil Huqaiq, ya, seorang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengirim sahabat Abdullah bin Atiq untuk membunuhnya, ya. Sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi yang dibunuh oleh para sahabat, tapi dibunuh oleh kaum Aus. Jadi kaum Aus dari kaum Ansar. Kaum Ansar terdiri atas suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dari suku kaum Ansar membunuh tokoh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Maka suku Al-Khazraj ingin menyaingi suku Al-Aus. Mereka ingin punya jasa kepada Islam. Kata mereka, kalau kalian sudah membunuh Ka'ab bin Ashraf, kami ingin membunuh Yahudi yang lain. Salam bin ibnu Abil Huqaiq. Ya, maka mereka minta izin kepada Nabi SAW agar mereka lah yang akan menjalankan tugas membunuh Salam ibnu Abil Huqaiq. Maka keluarlah Abdullah bin Atiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama 6 orang dari suku Khazraj untuk membunuh Salam bin Abil Huqaiq. 6 orang tersebut adalah Abdullah bin Atiq, Abdullah bin Utbah, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qatadah, dan Khuzai bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan Abdullah bin Atiq sebagai pimpinan dari syariah tersebut, pasukan kecil tersebut. Dan Nabi menasihati mereka, jangan sampai kalian bunuh anak-anak di sana, jangan sampai kalian bunuh perempuan. Ada aturan-aturan adab dalam berjihad, dalam berperang, ya. Maka dan Salam bin Abil Huqaiq ini lokasinya di Khaybar. Dia tinggal di Khaybar. Karena setelah Bani Nadir diusir, mereka kabur ke Khaybar. Khaybar kira-kira 170-180 dari kota Madinah, sebelah utara kota Madinah. Akhirnya mereka masuk ke dalam benteng Salam bin Abil Huqaiq. Jadi dia punya benteng, ada di Khaybar itu kalau tidak salah ada 9 benteng, ya. Di antaranya satu benteng milik dia. Yang mau masuk ada gerbangnya dikunci, kalau sudah malam dikunci, tidak ada yang bisa masuk. Akhirnya para sahabat 6 orang ini mereka
menunggu sampai waktu menjelang maghrib. Ketika matahari sudah terbenam dan orang-orang sudah pada pulang dari penggembalaan, sudah masuk ke benteng kembali. Tadinya mereka menggembalakan unta-unta mereka, kambing-kambing mereka di luar benteng, kemudian mereka masuk kembali. Abdullah bin Atiq berkata kepada para sahabatnya, "Ijlisu makanakum, kalian tunggu di sini. Fa inni muntaliqun mutalattifun lil bawwab, la'alli an adkhul." Saya akan berusaha bersikap lembut di depan orang penjaga gerbang. Siapa tahu saya bisa masuk. Akhirnya dia pun mulai berjalan pelan-pelan menuju pintu gerbang benteng Salam bin Abil Huqaiq. Kemudian dia menutup wajahnya dengan bajunya, seakan-akan dia ada seakan-akan dia buang hajat ya. Orang-orang sudah pada masuk. Tiba-tiba penjaga gerbang berkata, "Ya Abdullah, wahai fulan, in kunta turidu an tadkhul fadkhul." Kalau kau ingin masuk, masuk. Fa inni uridu an ughliqal bab. Saya ingin kunci pintu, mau masuk, masuk. Maka Abdullah bin Atiq kesempatan dia pun masuk. Fakamantu, saya pun sembunyi setelah saya masuk, saya sembunyi diam-diam. Tatkala orang-orang sudah masuk semuanya, dia pun kunci pintu. Penjaga gerbang tadi kunci pintu. Kemudian dia meletakkan kunci-kuncinya di suatu tempat dan diikuti oleh Abdullah bin Atiq. Ya. Setelah orang itu pergi, mulai diambil kunci tersebut. Diambil kunci tersebut, ya. Kemudian ternyata Salam bin Abil Huqaiq ini sering ngobrol di malam hari dan dia punya teman-teman sering ngobrol di kamarnya bagian atas ya. Kalau mau naik harus naik tangga dulu baru kemudian ketemu dengan Salam bin Abil Huqaiq. Dia lagi ngobrol sama kawan-kawannya begadang di malam hari. Setelah ngobrol akhirnya teman-teman yang ngobrol semuanya pada pulang. Ya. Pada pulang. Setelah mereka semua sudah pulang, kemudian mulailah Abdullah bin Atiq masuk ke dalam menuju kamar di tengah-tengah benteng. Siap dia dapat pintu, dia buka, dia masuk terus dia kunci dari dalam. Supaya enggak ada yang bisa masuk. Dia masuk pintu berikutnya karena kamarnya di dalam, ya. Dia masuk pintu berikutnya, dia buka, dia masuk, dia kunci dari dalam sehingga orang luar tidak bisa masuk. Terus, ya. Sampai tiba di kamarnya Salam bin Abil Huqaiq. Ketika itu sudah dalam kondisi gelap. Dia sudah di tempat tidurnya dalam kondisi gelap. Lampu sudah dimatikan. Dia bingung, di mana lokasinya Salam? Tidak kelihatan, gelap. Dia sudah bawa pedang, ingin bunuh orang ini. Maka dia berteriak. Salam bin Abil Huqaiq namanya Abu Rafi. Dia panggil, "Ya Abu Rafi." Dia panggil, "Ya Abu Rafi." Maka Salam bin Abil Huqaiq Yahudi ini berkata, "Man hadha?" Siapa itu? Oh, dia tahu sumber suaranya di situ. Maka kemudian dalam kegelapan dia pun menuju ke sumber suara. Kemudian kata dia, "Darabtuhu darbatan bisayf wa ana dahishun." Ya, aku pun memukul dia dengan pedangku dan ya aku enggak tahu dia di lokasinya di mana posisinya. Pokoknya asal mukul aja di arah suara. Ya, tapi fama agnaitu syai'an. Ternyata tidak ada faedahnya. Dia pun berteriak. Wah, dia teriak. Teriak, tapi pintu semua sudah dikunci. Sudah dikunci sama Abdullah bin Atiq. Fa kharajtu minal bait, kata dia pura-pura dia keluar sebentar dari rumah. Fa makastu ghairu ba'idin, aku diam sebentar. Setelah itu aku balik lagi. Masih gelap. Ketika aku balik lagi aku bertanya, "Ma hadha sawti Abu Rafi?" Ada apa ini Abu Rafi? Kenapa teriak-teriak? Dia pura-pura nanya lagi seakan-akan ada orang menolong. Ini suara apa ini Abu Rafi? Kenapa teriak-teriak? Kata dia, "Li ummikal wail, celaka. Inna rajulan fil bait darabani qabla bisayf." Baru saja tadi ada orang mukul saya pakai pedang. Akhirnya dia tahu posisinya di mana, maka dia pun tikam sekali lagi ya. Dia tikam kemudian ternyata belum mati juga, kemudian dia masukkan pedangnya, dia tindis ke dalam perutnya sampai keluar ke belakang pedangnya tersebut. Maka saya tahu dia bakalan mati. Setelah itu sudah saya biarkan, kemudian saya keluar ya. Mulailah saya buka pintu lagi, kemudian saya kunci, saya buka pintu lagi, saya kunci, saya buka pintu terus sampai akhirnya saya turun tangga. Di tangga terakhir, saya kira sudah sampai ke tanah. Padahal tidak, padahal masih ada tangga lagi yang lain. Akhirnya saya pun salah nginjak, saya pun terjatuh. Ya, sehingga kakiku patah ya. Akhirnya saya pun ikat dengan imamahku, kemudian saya berjalan ya. Sampai saya duduk dekat pintu gerbang. Ya, kata Abdullah bin Atiq, aku tidak akan keluar malam ini sampai aku tahu dia sudah mati atau belum. Subhanallah, ketika di pagi hari, ya, ketika ayam berkokok, maka ada pengumuman
bahwasanya Abu Rafi, pedagang besar yang berdagang di Hijaz, ya, telah tewas, ya. Maka segera aku pun keluar, aku pun balik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatku. Akhirnya aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi pada diriku dan bagaimana kakiku terluka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubsut rijlak." Bentangkan kakimu. Kemudian famasahaha. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kaki Abu Rafi, kakinya Abdullah bin Atiq, akhirnya sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Taib, masih banyak syariah-syariah, tentu saya tidak akan menyampaikan semuanya. Ini di antara pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi SAW. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada kaum-kaum kabilah-kabilah Arab yang ikut serta dalam terjadinya perang Khandaq, yang mereka bergabung sama Quraisy untuk menyerang Rasulullah SAW. Demikian juga untuk beri pelajaran kepada orang-orang musyrikin yang punya masalah dengan kaum muslimin sebelumnya. Sekarang kita akan masuk dalam Sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian Al-Hudaybiyah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bermimpi, ya. Dalam mimpinya Rasulullah SAW umrah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW tawaf dalam kondisi, ya, setelah itu mereka bertahallul, ada yang cukur gundul, ada yang cukur pendek. Yang kita tahu bahwasanya mimpinya Nabi adalah wahyu, ya. Maka Nabi SAW begitu mimpi seperti itu, seakan-akan perintah dari Allah suruh umrah. Seakan-akan perintah dari Allah suruh umrah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak para sahabat untuk umrah. Biasanya Rasulullah SAW, ya, bermusyawarah dengan para sahabat. Tapi ini Rasulullah SAW mimpi. Rasulullah mimpi masuk di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW para sahabat tawaf dalam kondisi aman. Ada yang mencukur rambutnya, ada yang gundul, ada yang mencukur pendek, ya. Karena itu Rasulullah SAW langsung mengajak para sahabat untuk umrah tanpa ada musyawarah dengan mereka. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah SAW ingin umrah, mereka semangat sekali. Apalagi muhajirin. Mereka sudah 6 tahun tidak pernah melihat Ka'bah. Karena mereka terusir dari kota Mekah. Sudah 6 tahun mereka tidak pernah melihat Ka'bah. Kampung halaman mereka. Ya, ini sudah tahun 6 Hijriah. Berarti sudah 6 tahun tidak pernah melihat Ka'bah. Ketika Nabi ajak untuk umrah, semangat mereka. Ya. Ya. Dan mereka menyangka mereka akan bisa umrah tahun tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bukan hanya mengajak para sahabat. Rasulullah SAW mengajak juga orang-orang Arab Badui. Yang baru-baru masuk Islam. Yang sebagian mereka masuk Islam. Ya. Agar keluar bersama Nabi, ikut serta dalam umrah. Tetapi ya, mereka imannya masih kurang, mereka ragu-ragu, mereka masih takut sama Quraisy. Akhirnya mereka cari-cari alasan untuk tidak ikut. Mereka tidak ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, dalam umrah kali ini, ya. Dan Allah sampaikan bagaimana sikap mereka dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Kata mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang tidak ikut serta dari kalangan Arab Badui akan berkata kepada engkau, wahai Rasulullah, kami tersibukkan dengan harta-harta kami dan kami tersibukkan dengan keluarga kami, mohonkan ampunan bagi kami. Yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim. Mereka alasan kita enggak bisa pergi, banyak urusan, istri kami banyak urusan, anak-anak harus diurusin, harta harus diurusin, kambing-kambing kami, unta kami banyak diurusin, maka ya minta ampunlah kepada kami, mohon ampun kepada kami, kepada Allah. Istighfarlah buat kami, ya. Kata Allah, mereka ucapkan dengan lisan mereka apa yang dalam hati mereka. Dalam hati mereka sebenarnya mereka takut. Ya, padahal mereka takut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'an." Siapa yang bisa mengatur kalian, mencegah dari kalian kalau Allah ingin keburukan bagi kalian atau Allah ingin beri manfaat bagi kalian? Bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah lebih tahu, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Maka Allah bongkar hati mereka. Bal dzanantum alla yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dzanantum dhannas saw. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya kalian tidak mau ikut umrah karena kalian menyangka Rasul dan para sahabatnya tidak akan balik. Mampus ini, bakalan habis diserang oleh orang Quraisy. Rasulullah dan para sahabat tidak akan kembali. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan ini dihiasi oleh syaitan dalam hati kalian. Wa dhanantum dhannas saw, dan kalian telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang berangkat cuma sahabat-sahabat, yang Arab Badui tidak ikut. Jumlah para sahabat ada khilaf, ada yang mengatakan 1.400, ada yang mengatakan 1.500. Mereka orang spesial.
Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, peristiwa ini disebut dengan fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Al-Fath di sini, Fatham Mubina, bukan Fatu Makkah, bukan, tapi dia adalah Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Yang Allah berikan dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah, kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang membayat engkau di bawah sebuah pohon, yaitu mereka para sahabat 1.400 orang ini atau 1.500 orang ini. Allah ridha kepada mereka. Ya, dan Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbaiat kepadaku pada hari ini di bawah pohon ini. Semuanya jamin masuk surga. Semuanya orang-orang beriman yang luar biasa iman mereka, kecuali satu orang munafik. Ya, saya lupa kalau tidak salah namanya Jad bin Qais atau siapa, dia munafik yang ikut serta dalam pasukan tersebut. Tapi sisanya semuanya 1.400 orang atau 1.500 orang atau 1.500 orang semuanya dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Maka Nabi SAW ketika keluar, Nabi SAW bersama para sahabat membawa silahul musafir. Bukan membawa persenjataan orang sedang bersafar. Orang bersafar apa yang dibawa? Si pedang secukupnya, ya. Secukupnya kalau ada perampok bisa dilawan. Bukan membawa alat tempur yang maksimal, ya. Karena mereka tidak niat untuk bertempur. Mereka niatnya untuk umrah. Sehingga Nabi ingin menunjukkan bahwasanya dia tidak ingin perang. Tetapi dia ingin umrah. Makanya Nabi SAW membawa persenjataan yang biasa dibawa oleh orang-orang yang sedang bersafar. Bukan persenjataan yang dibawa oleh orang yang ingin menyerang. Bahkan Nabi membawa hadyu. Yang membawa hadyu, membawa onta, membawa kambing. Untuk dibawakan, untuk diserahkan di Mekah. Disembelih di Mekah. Ya, dan orang-orang musyrikin tahu akan hal ini. Mereka mengagungkan al-hadyu. Yaitu mereka mengagungkan hewan-hewan yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih di kota Mekah dan dibagikan di sana, ya. Bahkan di antaranya Rasulullah SAW membawa 70 ekor onta. Di antaranya adalah onta milik Abu Jahal yang direbut oleh Nabi SAW dalam perang Badar, ya. Dan ada tandanya, orang tahu itu ontanya Abu Jahal. Nabi bawa untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW sampai di Dzulhulaifah bersama para sahabat, keluar dari kota Madinah menuju Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah tempat ihram. Kalau orang sekarang mengatakan Abyar Ali, tempat ihram. Maka Rasulullah SAW salat zuhur, ya. Kemudian setelah salat zuhur Rasulullah minta didatangkan hadiahnya, itu ontanya. Faqalladahu, kemudian Rasulullah SAW gantungkan sesuatu, ya, sebagai tanda bahwasanya onta ini adalah diserahkan kepada Allah. Maka jangan ada yang ganggu. Tsumma asy'arahu, kemudian Rasulullah SAW membuat isy'ar. Isy'ar itu kalau punuk onta dilukai, kemudian darahnya digosokkan ke punuk onta tersebut sehingga berwarna merah, orang tahu ini onta untuk disembelih di kota Mekah. Tapi tradisi ini sekarang sudah tidak ada. Di zaman Nabi SAW ada tradisi ini. Jadi bukan beli onta di Mekah, tapi ontanya dari kampung dibawa. Onta, kambing, dan itu bukan cuma haji, umrah juga. Tapi sekarang tradisi ini sudah tidak ada. Yang ada cuma orang menyembelih hadiah tatkala musim haji. Padahal umrah juga boleh, kan kapan saja boleh. Seorang punya onta, dia kasih luka, dia kasih darah, kemudian dilepaskan. Ini akan sampai kota Mekah untuk disembelih. Maka tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang merampasnya, ya. Jadi Nabi benar-benar menunjukkan beliau ingin umrah. Kemudian beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ya. Agar orang-orang tahu Nabi dan para sahabat bukan ingin perang. Dan orang-orang musyrikin ketika itu mereka menghormati orang sedang umrah. Ini suatu, meskipun mereka musyrikin, meskipun mereka orang jahiliyah, tapi mereka sejak zaman jahiliyah mereka mengagungkan Ka'bah. Dan mereka menghormati orang-orang yang masuk kota Mekah. Mereka menghormati orang yang sedang beribadah umrah, meskipun mereka musyrik, karena itu adalah tradisi mereka juga. Maka Nabi SAW yang dari awal sudah menyerang sana, menyerang sini, menyerang kabilah-kabilah. Nabi keluar dalam kondisi umrah, Nabi bertalbiyah agar tidak ada yang ganggu. Agar orang-orang sekitar tahu Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bukan ingin perang, tapi ingin umrah. Kemudian di tengah perjalanan ada Abu Qatadah, ini cerita ringkas saja. Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia ikut bersama Nabi SAW, tapi dia belum berihram. Dia belum berihram, kemudian dia melihat ada himar wahsy, yaitu semacam kuda zebra. Kalau himar ahli, keledai haram dimakan, tidak boleh. Tapi kalau
himar wahsy boleh dimakan. Dia melihat himar, maka dia pun berburu. Ya, para sahabat lihat, para sahabat enggak boleh ngambil karena mereka sedang umrah, tidak boleh berburu. Abu Qatadah yang belum ihram, dia berburu. Setelah dia berburu, kemudian dia panggang, dia masak, kemudian dia ngajak para sahabat yang sedang masih ihram untuk makan. Sebagian mereka makan, sebagian mereka tidak makan. Karena mereka takut, ini kan kita tidak berburu, tapi yang berburu orang lain dan dia beri makan buat kita. Ya. Sehingga mereka ragu, sebagian makan, sebagian tidak makan. Akhirnya Abu Qatadah bertanya kepada Nabi SAW, dia bawa sisa makanan, kata Nabi kepada para sahabat, kulu, makanlah kalian. Innama hiya tu'matun at'amukumuha Allah. Itu adalah makanan yang Allah bawakan untuk kalian. Karena bukan kalian yang berburu, tapi yang berburu orang yang belum berihram. Karena orang berihram, Allah Subhanahu wa taala, la taqtulus sayda wa antum hurum, ya. Ya, janganlah kalian berburu sementara dalam kondisi ihram. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Ya. Ketika Nabi sampai di suatu tempat dekat dengan Usfan, maka datanglah mata-mata Nabi. Jadi Nabi SAW punya mata-mata. Rasulullah SAW kirim mata-mata juga. Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Ya. Maka beliau mengambil segala sebab-sebab yang harus dilakukan oleh seorang manusia biasa. Beliau tidak tahu ilmu gaib. Terkadang Allah kasih tahu, terkadang Allah tidak kasih tahu. Ya. Buktinya Rasulullah SAW punya mata-mata untuk mengecek kondisi-kondisi, yang memberi kabar kepada Nabi SAW. Akhirnya mata-matanya Nabi datang dan berkata, Inna Quraisyan qad jama'u laka jumu'an wa qad jama'u laka al-ahabish wa hum muqatiluka wa sadduka 'anil bait wa mani'uk. Mata-mata Nabi berkata, sungguhnya Quraisy sudah mengumpulkan pasukan. Bukan cuma Quraisy saja, dia mengumpulkan Ahabish. Ahabish itu adalah suku-suku lain yang mereka dikumpulkan oleh Quraisy untuk ikut menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu suku-suku yang digabungkan, ya, digabungkan selain dari Quraisy. Dan mereka akan memerangi engkau, wahai Muhammad, dan mereka akan menghalangi engkau dari Ka'bah, dan mereka akan mencegahmu. Dalam riwayat yang lain, mata-mata Nabi berkata, Ya Rasulullah, hadhihi Quraisyun qad sami'at bimasirika. Ya Rasulullah, sungguhnya orang Quraisy sudah mendengar tentang perjalanan menuju ke kota Mekah. Fa kharajat ma'ahal udhul matafil qad labisu juludan namir. Mereka sudah keluar bersama dengan onta-onta, ya, yang ada dalam kondisi punya susu, ya, artinya mereka sudah membawa onta yang mereka bisa minum dari onta tersebut, artinya mereka sudah siap menantimu. Qad labisu juludan numur, dan mereka sudah pakai kulit-kulit macan, ya, atau kulit-kulit hewan buas, ya. Yu'ahiduna Allah alla tadkhuluha alaihim anwah. Mereka sudah berjanji kepada Allah, kau tidak bisa masuk dalam kota Mekah, ya, untuk menyerang mereka selamanya, abadan. Wa hadha Khalid bin Walid fi khailihim qad qaddamuha ila Qura'il Ghamim. Lihat, Khalid bin Walid sudah datang. Khalid bin Walid sudah diutus oleh mereka dengan pasukan berkuda, sudah tiba di Qura'il Ghamim. Ya, Khalid bin Walid. Ketika Rasulullah SAW dapat kabar dari mata-matanya, ternyata Quraisy siap berperang dengan dia. Dan Khalid bin Walid sudah diutus. Maka Rasulullah SAW berkata, Ya waihu Quraisy, kasihan Quraisy. Laqad akalathumul harbu. Mereka sudah letih, sudah capek, sudah perang-perang, sudah kalah berperang berulang-ulang. Mada alaihim? Kenapa mereka menghalangiku? Lau khallau baini wa baina sairin nas. Sudahlah, biarkanlah mereka membiarkan aku bersikap dengan kabilah-kabilah Arab yang lain selain Quraisy. Ya. Nabi menghadapi Quraisy dan juga kabilah-kabilah yang banyak kabilah Ghatafan, banyak kabilah-kabilah yang lainnya. Biarkanlah aku berurusan dengan kabilah-kabilah yang lain. Fa in asabuni kana alladhi aradu. Enggak usah bermusuhan denganku. Sudah suruh mereka nonton orang Quraisy. Biarlah aku berperang lawan suku-suku yang lain yang bermusuhan denganku. Kalau ternyata aku kalah, bukankah itu yang menyenangkan mereka? Sudah mereka nonton saja. Wa in adharani Allahu alaihim dakhalu fil Islam wa hum wafirun. Kalau mereka kalah, aku yang menang, ya, maka silakan orang-orang Quraisy masuk Islam dan mereka banyak, enggak ada masalah. Mereka yang bahagia kalau masuk Islam, ya. Wa in lam yaf'alu qatalu wa bihim quwwah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya sudah berperang lawan aku dan mereka punya kekuatan. Famadza tadhunnu Quraisy? Ya. Apa yang disangkakan oleh Quraisy? Wallahi inni la azalu ujahiduhum ala alladhi ba'athani Allah lahu hatta yudhhirahu Allahu lahu aw tanfaridu hadhihi salifah.
Kata Nabi, apa yang dipersangkakan oleh Quraisy dariku? Demi Allah, aku akan berjihad melawan mereka. Kalau mereka menghalangi terus, aku akan berjihad melawan mereka sampai Allah memenangkan aku atau leherku putus dari badanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya setelah datang kabar dari mata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiskusi sama para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdiskusi, dan ini adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syawirhum fil amr. Kata Allah, bermusyawarah dengan mereka. Wa amrum syura bainhum, dan mereka, Rasulullah, sifat orang beriman adalah mereka bermusyawarah. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah kecuali pada perkara-perkara yang turun wahyu. Nabi tidak bermusyawarah. Ya, seperti Nabi mimpi berangkat untuk berumrah, Nabi tidak bermusyawarah, berangkat karena wahyu. Dan kalau Nabi sudah bermusyawarah, para sahabat ngerti, berarti bukan wahyu. Kalau para sahabat ragu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau bukan? Kalau wahyu ya sudah, kalau bukan, mereka bermusyawarah, diskusi. Dan mereka tidak ragu untuk beri masukan kepada Nabi. Mereka tidak ragu. Kenapa? Karena Nabi memiliki sifat untuk menerima masukan. Maka seorang pemimpin harusnya memiliki sifat tersebut, memberi kesempatan dan anak buahnya tahu siap memberi masukan. Beda kalau setiap kasih masukan ditolak, setiap dimasukan ditolak, setiap kasih masukan direndahkan, ya orang tidak akan mau kasih masukan. Tapi karena sifat Nabi akhlak yang mulia, sehingga para sahabat kalau ada musyawarah mereka kasih masukan karena mereka tahu Nabi adalah tipenya menerima masukan. Kata Rasulullah SAW, "Asyiru ayyuhan nas alayya." Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Kasih ide kepadaku, ya. Atarawna an amila ila iyalihim wa dharari haula'i alladhina yuriduna an yasudduna 'anil bait. Fa in ya'tuna kana Allah 'azza wa jalla qad qata'a 'aynan minal musyrikin wa illa taraknahum mahrubin. Kata Nabi, bagaimana? Apakah kita sekarang, ini kan ada Quraisy, ada Ahabish. Ahabish ini suku-suku lain yang ada di sekitar Mekah. Gimana mumpung kita masih di sini sebelum kita masuk ke Mekah? Bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku? Apa kita serang itu keluarga-keluarga mereka, kita tawan orang-orang Ahabish, sehingga orang-orang Ahabish nanti kalau keluarganya ditawan mereka akan menolong keluarga mereka. Kalau mereka sudah sibuk ngurusi keluarga mereka, kita perang kok sama Quraisy. Kata Nabi, mau perang? Oke. Ya. Bagaimana menurut kalian? Maka Abu Bakar As-Siddiq berbicara. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kharajta 'amidan li hadzal bait." Ya Rasulullah, engkau keluar untuk umrah. La turidu qatla ahadin, kau tidak ingin memerangi, membunuh seorang pun. La harba ahadin, kau tidak ingin memerangi seorang pun. Fatawajjah lahu, faman saddana anhu qatalna. Sudah, kita menuju ke Ka'bah. Ada yang menghalangi, kita perang. Enggak usah kita urusin Ahabish, suku-suku itu enggak usah. Sudah, kita menuju kita ke Mekah, ingin umrah. Ada yang halangi, kita perangi. Ini ide dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tadi sudah kasih ide bagaimana kalau kita ya berpikir secara strategi sebagai seorang panglima bagaimana ya. Ini kan musuh gabung nih. Ya ada suku Quraisy, ada suku Ahabish. Caranya gimana? Disibukinlah keluarganya, ditawan dulu Al-Habish karena mereka tinggal di luar Mekah, nanti mereka sibuk sehingga tinggal Quraisy. Kalau Quraisy kan musuh lebih sedikit. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak. Udahlah kita menuju ke Ka'bah, ada yang menghalangi, kita perangi. Rasulullah SAW menerima, kata Rasulullah SAW, "Umdu ala bismillah." Jalan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai dekat Usfan, ya, Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya, 200 pasukan berkuda, ya, di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Sudah sampai menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bikin saf. Ya, antara kaum muslimin dengan kiblat, antara kaum muslimin dengan kiblat. Ya. Dalam hadis dari Abu Ayyash Az-Zurqi, beliau berkata radhiyallahu anhu, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfan." Ya, sudah dekat Mekah, kami sedang di Usfan. Fastaqbalal musyrikun, tiba-tiba kaum musyrikin menghadangi kami. Alaihim Khalid bin Walid, di antara mereka ada Khalid bin Walid, panglima yang sangat hebat. Wa hum bainana wa bainal qiblah. Dan mereka ada antara kami dengan kiblat. Jadi mereka di arah kiblat dari Mekah. Ya, Rasulullah menghadap kiblat salat. Fa shalla bina Rasulullah sallam az-zuhra. Ya, kami pun salat zuhur. Faqalu, Khalid bin Walid berkata bersama Khalid bin Walid, "Qad kanu ala halin law asabna ghirratahum." Ya. Mereka lihat Rasulullah SAW salat. Rasulullah SAW salat zuhur biasa. Salat musafir 2 rakaat, imam, para sahabat ruku, kemudian zuhur sujud, ya. Kemudian salat biasa. Khalid bin Walid berpikir, kita tunggu mereka salat asar. Ini pertama sudah lewat, 2 rakaat selesai. Sudah kita tunggu salat asar, nanti mereka salat sujud, kita tikam, kita serang rame-rame. Ya, Khalid bin Walid sudah sabar tunggu mereka salat asar. Kata Khalid bin Walid, mereka berkata, "Ta'ti alaihimul an salat." Sebentar lagi datang salat asar.
Hiya ahabbu ilaihi min abnaihim. Yang salat itu mereka lebih cintai daripada anak-anak mereka dan daripada diri mereka. Ya, Khalid bin Walid sedang menanti kapan salat asar, mereka sujud rame-rame, lagi sujud serang rame-rame. Ditunggu-tunggu sama Khalid. Namun ternyata Allah Maha tahu apa yang diniatkan oleh Khalid. Ketika dia masih musyrik bersama pasukannya 200 pasukan berkuda, maka Jibril menurunkan ayat tentang salat khauf. Ternyata salatnya dirubah. Tidak diduga oleh Khalid bin Walid. Ketika salat asar tiba, Khalid bin Walid depan mereka. Mereka salat asar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat An-Nisa 102, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum," dan seterusnya tentang salat khauf. Maka bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Ketika tiba waktu salat asar, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk salat sambil bawa pedang. Ya, karena musuh di depan mata, tapi salat asar tidak bisa ditinggalkan. Mereka salat berjamaah di hadapan musuh dan Khalid bin Walid dan pasukannya melihat. Fasafafna khalfahu saffain. Maka Nabi jadi imam, kami dua saf. Saf pertama, saf kedua. Bagaimana cara salat? Mereka salat bareng-bareng. Tsumma raka'a, Rasulullah SAW ruku, kami salat dua saf ini sama-sama ruku. Dua saf sama-sama ruku. Nabi ruku, kami sama-sama ruku. Tsumma rafa'a sami Allah liman hamidah, kami dua-duanya dua saf ini sami Allah liman hamidah berdiri. Tsumma sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud, maka yang sujud saf pertama doang. Yang sujud saf pertama doang. Saf ke belakang, yang di belakang berdiri, pegang pedang, jaga. Ini yang tidak diduga oleh Khalid, dikirain mau sujud bareng semua, ternyata ada pasukan yang berdiri. Ya Khalid akhirnya enggak jadi perang. Gimana? Subhanallah, Allah turunkan ya, di saat salat zuhur sudah lewat, kesempatan sudah hilang. Asar ditunggu oleh Khalid bin Walid, ternyata Rasulullah merubah cara salatnya dengan salat khauf. Jadi caranya Rasulullah SAW sujud sama saf yang pertama. Setelah sujud semua, kemudian mereka duduk, kemudian mereka berdiri. Saat yang saf kedua mulai sujud, kemudian berdiri lagi. Ya. Jadi Rasulullah berdiri pada rakaat kedua, rakaat saf yang kedua menyelesaikan rakaat pertamanya. Ditunggu oleh Nabi SAW. Ini salat asar sampai rakaat kedua. Ya. Ketika timbul rakaat setelah itu, kemudian mereka bergantian. Yang saf depan mundur ke belakang, saf belakang maju ke depan, dekat Nabi SAW. Ya. Jadi tadinya begini, kemudian berpindah begini. Ya. Sama seperti yang tadi, ketika Nabi ruku bareng-bareng. Sami Allah liman hamidah bareng-bareng. Ketika Nabi sujud, yang depan yang sujud, yang ini diam, menunggu. Setelah kemudian tatkala mereka duduk, baru yang lain kemudian duduk, kemudian tasyahud bareng-bareng, baru kemudian salam bareng-bareng. Dengan demikian mereka tetap mengawasi musuh sehingga Khalid bin Walid akhirnya tidak jadi menyerang mereka. Ini pertama kali terjadi salat khauf ketika dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, ya. Tentu cara-cara salat khauf banyak sekali, ya, datang dalam banyak riwayat, ya. Tapi di antaranya tadi yang saya sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, ya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bisa menunjukkan jalan lain? Ya. Maka ada sahabat yang menunjukkan jalan lain, ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tiba suatu tempat namanya Thaniyatul Mirar. Thaniyatul Mirar, yang tinggal turun langsung ke arah Quraisy, ke arah situ. Ya. Mudah untuk bertemu dengan orang Quraisy. Tiba-tiba unta Nabi yang bernama Al-Qaswa tidak mau jalan. Barakatil Qaswa, unta Nabi tiba-tiba duduk tidak mau berdiri. Orang-orang berkata, sahabat berkata, hal, ayo jalan. Fa'alahat, untanya tidak mau berdiri. Maka sahabat berkata kepada Rasulullah, khala'atil Qaswa, ya Rasulullah, ya, untamu Al-Qaswa tidak mau jalan. Maka Rasulullah SAW berkata, ma khala'atil Qaswa, bukan untaku tidak mau jalan. Ini dalil bahwasanya boleh kita namakan hewan yang kita miliki dengan nama, ya. Rasulullah menamakan untanya dengan Al-Qaswa, ya. Al-Qaswa, ya. Boleh namakan kalau punya kucing dengan nama tertentu, boleh-boleh saja. Wa ma dzaka laha bi khuluq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untaku ini bukannya tidak mau jalan. Dan itu bukan akhlak dia, bukan perangai untaku. Walakin habasaha habisul fil, tapi yang buat dia tidak bisa jalan adalah Allah yang pernah menghalangi gajahnya Abraha untuk masuk ke kota Mekah.
Sebagaimana kita pernah ceritakan di awal-awal sirah Nabi ketika Abrahat membawa sekitar 8 gajah, ya, dan gajah terbesar namanya Mahmud, ya, dengan tujuan untuk mencongkel Ka'bah. Semuanya bawa rantai untuk mencongkel Ka'bah rame-rame dengan 8 ekor gajah. Sampai gajah tersebut berjalan suatu tempat, akhirnya gajah tersebut tunduk tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Kalau disuruh ke Mekah enggak mau jalan, tapi kalau suruh balik jalan. Yang menahan gajah ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan, ini unta aku sebenarnya mau jalan dia. Tetapi dia tidak bisa jalan kenapa? Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti unta Nabi ketika Nabi ingin bangun Masjid Nabawi, kan untanya jalan sendiri. Kata Nabi, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan untaku berjalan sendiri. Sampai untanya menentukan suatu tempat lokasi Masjid Nabawi. Kenapa? Allah yang menunjukkan lokasi tersebut dengan unta Nabi yang berjalan kemudian menderam di tempat lokasi Masjid Nabawi. Kali ini unta tersebut menderam lagi tidak mau berdiri, Allah yang menahan. Kenapa kata para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullahu taala? Allah menahan unta ini. Kenapa kalau unta ini terus berjalan masuk ke Quraisy terjadi peperangan dan Allah tidak ingin terjadi peperangan? Kenapa orang Quraisy itu nanti bakalan masuk Islam banyak? Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Allah tahu mereka akan masuk Islam. Ya, sebagaimana gajah, seandainya kalau gajahnya Abraham masuk ke kota Makkah maka terjadi peperangan. Maka Allah tahan itu unta tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la yas'alunani khuttatan yu'adzibuna fiha hurumatillah illa ataituhum iyyaha." Mereka tidak minta kepadaku suatu perangai, yaitu mereka seandainya mereka minta kepadaku untuk nyambung silaturahmi, maka aku akan kabulkan permintaan mereka. Karena pada silaturahmi ada penganggungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menggerakkan ontanya, ya, ontanya tidak mau masuk kota Mekah, kemudian belok menuju ke Al-Hudaybiyah. Menuju ke Al-Hudaybiyah. Hudaybiyah kira-kira sekarang 20 kilo mungkin dari kota Mekah, dia termasuk daerah halal yang terjauh, ya. Daerah halal banyak, yang paling dekat adalah Tan'im, yang paling jauh adalah Hudaybiyah. Di situ juga ada orang bikin masjid Al-Hudaybiyah. Orang banyak ke situ kemudian umrah dari situ karena dari daerah halal, karena namanya umrah masuk dari daerah halal menuju daerah haram. Apakah dari Tan'im, apakah dari Ju'ranah, ya. Nabi pernah umrah dari Ju'ranah atau dari Hudaybiyah, karena itu semua tanah halal. Namanya umrah harus dari tanah halal menuju tanah haram, ya. Taib, masih panjang ya, mungkin sampai sini aja dulu kajian kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kita lanjutkan pekan depan biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.